Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puber Putra Pakuan Belajar. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Agus Iskandar. Di sini saya akan menerangkan mengenai kewajiban puasa di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu taala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Di dalam surat 2 ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah mengajak dan menyuruh atau menekankan terhadap orang-orang, khususnya orang-orang yang beriman. Apa? Yaitu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa terhadap kalian semua. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkannya umat-umat sebelum kamu semua. Nah, semuanya itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata-kata iman, amantu billahi wa rasulihi. Oleh karena itu Allah memanggil di sini khusus terhadap orang-orang yang meyakini Allah dan meyakini rukun iman tersebut untuk dipanggil oleh Allah melaksanakan puasa. Puasa ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat atau mukminin dan mukminat, karena bahwa kata-kata tersebut atau hukum ini dinamakan hukum taklifi, artinya pembebanan, keharusan orang-orang yang mengaku beriman hendaknya melaksanakan puasa tersebut. Nah, hal ini juga dilakukan atau telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Siapa umat sebelum kita? Ya bapak kita, nenek kita, kakek kita, dan seterusnya, bahwa mereka pun diwajibkan berpuasa. Itu yang terdekat. Namun yang terjauh adalah umat-umat sebelum kita, sebagaimana diwajibkannya kepada kita, seperti halnya umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Mereka pun diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa pada bulan tersebut, pada bulan Ramadan. Nah, puasa ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Ujian apa? Yang pertama adalah ujian untuk menahan hawa nafsu. Sebab yang namanya hawa nafsu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari peperangan yang kecil, saat itu adalah perang Badar, yang akan menuju kepada perang yang sangat besar. Nah, saat itu Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ada salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma jihadul akbar? Maka Rasulullah menjawab, jihadul akbar huwa jihadun nafas. Sampai Rasulullah menunjukkan dadanya atau memukulkan dadanya. Jihadun nafas. Nah, itu mengenai berpuasa. Nah, tentunya yang namanya orang-orang yang sudah mengaku beriman, mau tidak mau atau harus melaksanakan puasa tersebut. Karena apa? Karena dia sudah mengaku beriman. Sebagaimana seseorang mengaku bahwa dia sebagai karyawan pabrik,
maka mau tidak mau dia harus melakukan atau mentaati apa yang diatur oleh pabrik tersebut, ya, tidak boleh melanggar. Bagaimana harus dipaksa? Harus. Kenapa? Karena ini merupakan hukum taklifi, pembebanan terhadap orang tersebut. Ini adalah merupakan ujian. Ujian ini untuk menuju kepada derajat yang lebih lagi, yaitu yang lebih tinggi, yaitu adalah derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengenai fungsi puasa. Allah menguji seluruh manusia untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Tidak ada pengecualian. Ada pengecualian, namun orang-orang tersebut yang dikatakan oleh Allah itu ada rukhsah, tidak boleh tidak melakukan puasa. Yang pertama adalah orang yang sakit, orang yang bepergian, ar-radha'ah, orang yang menyusui, orang yang haid dan lain sebagainya. Namun apabila orang tersebut buka puasa di siang bulan Ramadan dengan sengaja, maka itu tidak ada qada. Itu bukan rukhsah. Maka yang namanya rukhsah itu adalah keringanan Allah terhadap hambanya manakala hamba tersebut tidak kuat untuk berpuasa. Bahkan seorang kakek-kakek pun itu ada rukhsahnya, tapi dia tu'amu miskin, yaitu membayar fidyah. Ada satu kisah keringanan bagi seseorang ketika pada bulan Ramadan seorang melanggar atau melakukan sebagaimana hubungan suami istri. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW mengadukan peristiwa tersebut. Wahai Rasulullah, aku celaka. Apa gerangan? Aku telah melakukan sesuatu dengan istriku di siang bulan Ramadan. Nah, maka Rasulullah menganjurkan atau menyuruh kepada orang tersebut hendaknya dia berpuasa berturut-turut 2 bulan. Artinya 2 bulan berturut-turut untuk melakukan puasa tersebut karena pelanggaran tadi di siang bulan Ramadan melakukan hubungan intim sebagaimana dia hubungan suami istri. Artinya ketika itu dia melakukan hubungan suami istri. Nah, orang tersebut tidak mampu. Dia mengatakan, "Ya Rasul, aku tidak mampu." Nah, maka Rasulullah menyuruh atau memerintahkan lagi kepada orang tersebut bahwa orang tersebut diharuskan untuk to'amu miskin, memberikan fidyah, artinya memberikan makan terhadap orang-orang miskin. Nah, lalu apa yang terjadi? Orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa." Kenapa? Karena aku tidak punya. Akhirnya Rasulullah mengambil kurma atau gandum untuk disedekahkan sebagai tebusan terhadap pelanggaran tersebut. Namun setelah diberikan, apa yang terjadi? Dia mengatakan lagi, "Wahai Rasul, tidak ada di antara Mekah dan Madinah yang paling miskin kecuali aku." Maka sedekah yang diberikan oleh Rasul tersebut dikembalikan kepada orang tersebut. Kalau begitu, buat engkau saja. Nah, itulah hukum-hukum Allah yang dikatakan rukhsah. Ada sebuah pelanggaran yang sebenarnya merupakan pelanggaran yang sangat dasar, atau kalau orang yang kuat itu harus dilakukan, yaitu saum mutatabi'aini syahraini, yaitu melakukan puasa terhadap pelanggaran tersebut sebagai tebusan selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang kedua adalah memberikan kepada fakir miskin.
Jika tidak mampu, nah sedekah tersebut diambil sendiri untuk keluarganya. Nah saat itulah keringanan atau ramahan, kalau di dalam sosial bahwa itu adalah keramahan atau keringanan bagi hukum Islam untuk orang-orang tersebut. Alladzina yutiqunahu fa fidyatu ta'am miskin. Orang-orang yang tidak kuat maka dia harus membayar fidyah, memberikan kepada fakir miskin sebagaimana yang dia makan tersebut. Nah, jadi itu semuanya itu adalah, atau di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan puasa hanya untuk menuju kepada esensi keimanan, yaitu kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita mengarungi lautan untuk menuju sebuah pulau. Tentunya di tengah samudra untuk menuju pulau tersebut banyak ombak dan lain sebagainya. Namun kita yang mensikapi, apakah kita akan kembali sebagai nahoda atau melawan arus atau mengalihkan rute perjalanan tersebut agar kapal tersebut berlabuh di pulau yang diinginkan. Jika itu terjadi, maka selamatlah dia. Apabila dia melawan arus, maka akan celakalah dia. Artinya di saat dia sedang kehausan, maka dia berbukalah puasa dengan sengaja. Nah, pulau idaman tersebut laksana kita sedang menuju kepada esensi yang sangat tinggi tentang keimanan, yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, "May yattaqillaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Entah dari mana. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Terkadang kita tidak menyangka hal tersebut, namun datang dengan tiba-tiba. Terkadang kita menginginkan sesuatu, akan tetapi luput dari kita. Oleh karena itu, wala tayasu ma bima atakum wala taprahu bima atakum wala tayasu bima fatakum. Janganlah engkau merasa putus asa atau terlalu bahagia apabila Allah telah memberikan sesuatu. Namun janganlah berputus asa apabila Allah memberikan atau meluputkan kepada kita atau tidak memberikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan. Semuanya itu mengandung hikmah yang sangat besar. Nah, dalam perjalanan tersebut untuk menuju ketakwaan, ujian sangat besar. Terkadang di siang hari perut lapar, haus dan lain sebagainya. Nah, itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini adalah ujian, mati pun ujian. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup atau hidup dan mati hanya untuk menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian mengenai amal-amal tersebut. Sekian dari saya. Selamat datang di puber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.